Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita sampaikan pada hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kita nikmat yang tidak terhitung besarnya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala SMK Negeri 2 Lubasum, Bapak para wakil SMK Negeri 2 Lubasum, kemudian yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu-ibu majelis guru yang telah memberikan kesempatannya untuk bisa hadir pada kegiatan diseminasi calon guru penggerak SMK 2 Lubasum Kabupaten Agam. Baik, Pak Ibu yang saya muliakan, sesuai barangkali dengan undangan yang kami sampaikan kepada beberapa rekan guru, bahwasanya hari ini ada kegiatan yang mesti
kami laksanakan sebagai prasyarat menempuh pendidikan guru penggerak, yaitu diantaranya diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah bagian dari kegiatan modul 1 pada modul yang terakhir. Jadi kegiatan ini mesti harus menghadirkan kepala sekolah, kemudian wakil, dan minimal 12 orang atau 10 orang guru. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu guru bisa membantu memberikan kontribusi kepada kami sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama kegiatan kita ini ada 4 sesi nanti yang akan kami sampaikan sesuai dengan jumlah kita yang mengikuti guru penggerak. Ya, jadi keempat-empatnya nanti menampilkan materi. Jadi mohon nanti kesabaran dan sudah kan mewakili. Ada pun Bapak Ibu, ini secara simbolis. kesudahan acara kita pada hari ini pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua pembukaan yang sabar disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 2 Lubasung. Kemudian yang ketiga penyampaian materi oleh Pak Indri Mulyadi. Kemudian nanti disusul dengan saya, kemudian Pak Deni dan Bu Rizky. Jadi keempat-empatnya harus tampil, Pak. Harus tampil dengan durasi waktu 60 menit. Tidak boleh kurang, lebih nggak apa-apa. Betul. Kalau kurang tidak masuk dalam catatannya. Jadi memang butuh kesabaran Bapak Ibu nanti yang ada di ruangan ini. Baik, untuk yang pertama kita persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sekaligus pembukaan kegiatan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Pak Mus. Ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya jama'in. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru-guru kita di SMK Negeri 2 Lubasung, itu calon guru penggerak. Salawat berikan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana dengan bimbingan beliau kita sudah dibawa ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak yang insya Allah akan memprestasikan nanti masing-masing itu lebih kurang sekitar 60 menit ya kegiatan dengan topik diseminasi budaya positif ya. Itu masing-masing teman-teman akan menyampaikan nanti lebih kurang 60 menit. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu sebagai peserta untuk kegiatan diseminasi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan diseminasi budaya positif, ya ini aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Agam, ya, yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Lubasung itu pada Rabu 25 Oktober 2023.
Jadi di sini Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan yaitu pertama ya Pak Musrizal, Bapak Denny Ferdiansah, Pak Hendri Mulyadi dan Bu Rizky Manurung. Mudah-mudahan acara ini nanti ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan kawan-kawan juga sebagai ilmu nanti yang kita dapati, dan ini juga bisa kita terapkan nanti dalam kegiatan proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan motonya guru penggerak itu yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi artinya Bapak dan Ibu, awal kegiatan CGP itu memang harus tergerak dulu. Tergerak hati kita untuk ikut aktif ya. Kalau sudah tergerak otomatis kita setiap ada kesempatan mendaftar ya. Tidak lulus ada kesempatan lagi mendaftar. Itu yang disebut dengan tergerak. Jadi memang tergerak, termotivasi ya untuk terlibat aktif di calon guru penggerak ini. Nah, bergerak Bapak Ibu setelah kita lulus ya, inilah yang kita lihat bersama-sama, bergerak. Ya, lebih kurang berapa bulan Pak Mus? 2 bulan kurang. 2 bulan enggak kegiatan ini selesainya? 6 bulan. Ya, lebih kurang 6 bulan. Ya, itu bergerak. Kadang-kadang kalau saya evaluasi mungkin lebih berat dibandingkan kita ngambil kuliah S2 untuk calon guru penggerak ini. Ya. Yang berikut lagi menggerakkan. Nah, menggerakkan itu artinya Bapak dan Ibu, guru-guru penggerak kita ini nanti menggerakkan teman-teman yang belum mau untuk bergabung sebagai calon guru penggerak. Nah, ini angkatan 10 lagi jalan ya Pak Mus ya. Ini ya Mulyadi ya ikut bergabung ya. Udah dapat kabarnya belum? Ya, simulasi ya. Jadi Bapak dan Ibu, tahun besok itu ajang kita tahun pemilihan ya, legislatif dan eksekutif. Nah, ini juga akan jadi suatu pertanyaan juga nanti Bapak dan Ibu, karena budaya yang lama itu setiap ganti kepemimpinan ya ganti pula yang memimpin. Ya, artinya kebijakan-kebijakan itu kalau sudah diganti pemimpin, biasanya kebijakan juga akan berganti. Nah, ini takutnya nanti Bapak dan Ibu untuk berikut lagi guru penggerak mungkin stop sampai di angkatan 10 saja. 11 ya. Berkemungkinan kalau seandainya ya pimpinannya diganti juga. Tapi kita berharap kalau bisa kegiatan-kegiatan yang sudah disusun ya khusus di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ya diharapkan ini lanjut. Jadi artinya penyempurnaan Bapak dan Ibu, sehingga kita yang sebagai tenaga pendidik juga tidak kelabakan menghadapi ini. Jadi artinya memang continue, berkelanjutan. Itu harapan kita ke depan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan program-program ini tetap jalan. Nah, dalam perjalanan ya kami berharap juga ya mudah-mudahan ada perubahan-perubahan, kemudahan-kemudahan juga bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Ya, ada keringanan-keringanan. Yang penting tujuannya adalah bagaimana nanti ya calon guru penggerak ini menjadi guru penggerak, dan itu ya salah satu bagaimana ini nanti merubah perwujudan dari pendidikan khusus di negara kita ini. Ya. Jadi merubah wujud dari pendidikan ini lebih maju ke depannya. Nah, kalau kita lihat berbagai macam program dari guru penggerak itu memang bagus ya, di dalam proses pelaksanaannya. Yang agak sedikit kekurangan kita lihat mungkin di segi manajerial, karena salah satu keuntungan dari guru penggerak itu bisa nanti diorbitkan sebagai untuk menjadi kepala sekolah
ya dengan catatan harus memiliki pengalaman dari wakil, memiliki SKP minimal nilai baik, ya. Itu termasuk nilai pemetaan yang dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat. Itu harus di atas minimal KKM. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kekurangan yang kita lihat itu memang di manajerial. Jadi materi-materi tentang manajerial kalau kita lihat di program guru penggerak itu tidak ada. Banyak lebih fokus kepada bagaimana pengelolaan dalam proses pembelajaran. Ya, itu yang banyak kita lihat program dari guru penggerak ini. Bagaimana cara menghadapi anak-anak, bagaimana cara memberikan materi yang baik, ya. Jadi aksi nyata yang kita buat itu adalah kegiatan-kegiatan di dalam pelaksanaan. Ya, kita coba berinovasi, kita coba berkarya, apa yang belum dilakukan orang. Nah, ini kita terapkan, apa untungnya, apa ruginya. Ya, kalau itu banyak positifnya, ya bisa kita jadikan itu sebagai aksi nyata, dan ini juga bisa ditiru oleh seluruh guru yang ada khusus di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Ya, kita dukung teman-teman kita. Mudah-mudahan teman-teman kita lebih kurang 6 bulan ini mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini bisa sukses dan mendapatkan nanti sertifikat, sehingga label kawan-kawan itu C-nya sudah hilang, tinggal lagi sebagai guru penggerak. Jadi sudah mendapatkan label sebagai guru penggerak teman-teman kita ini. Nah, harapannya juga kepada teman-teman yang guru penggerak, ini mohon juga seperti yang kita sampaikan tadi, kita gerakkan teman-teman yang lain, ya, ilmu-ilmu yang kita sudah dapat, ya kalau bisa kita imbaskan, kita terapkan, kita aplikasikan di satuan pendidikan kita masing-masing Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif calon guru penggerak kita buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf salah janggalnya, saya sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayo kita berdiri konsentrasi, nanti kalau ada kata Pak Menteri, silahkan lakukan apa yang saya katakan. Nah, jadi kalau ada clue-nya adalah Pak Menteri. Nah, hari ini Pak Menteri ya. Jadi kalau ada Pak Menteri, silahkan lakukan. Nah, oke, Pak Menteri mengatakan pegang hidung. Pak Menteri mengatakan lepaskan tangannya dari hidung. Sekarang pegang telinga. Berarti belum konsentrasi si Egi. Sekarang Pak Menteri bilang coba pegang dagu. Pak Menteri bilang pegang kepala. Pak Menteri bilang pegang bahu. Bahu, turunkan tangan. Oh ya Pak Menteri lupa. Pak Menterinya lupa. Sekarang Pak Menteri bilang letakkan tangan di samping. Pak Menteri bilang silakan goyang-goyangkan tangan. Oke, Pak Menteri bilang dadah. Sekarang turunkan tangan. Oke, siapa yang masih belum konsentrasi, Bu Diana? Oke, Pak Menteri bilang silakan duduk kembali. Hari ini Bapak Ibu, saya melanjutkan materi yang disampaikan teman-teman tadi. Kita langsung saja, sama ya dengan yang lain-lain, itu materi kita adalah budaya positif. Tetapi sebelumnya mari kita sepakati dulu keyakinan kelas kita yang di sini nih, yang tinggal ya. Nanti pada jam 1:45 lewat 15 paling lama kita baru boleh keluar dari kelas. Ya, kemudian fokus izin hanya 5 menit
tidak memegang yang lain-lain. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat kita mulai. Bapak Ibu, apa ini? Kenapa nggak mau jalan? Ini seperti yang sudah-sudah dengan rekan saya yang bertiga tadi, konsep budaya positif sudah ada di situ. Kira-kira yang belum dipahami dari ini semuanya, ada yang belum dipahami kira-kira? Sudah semua ya? Oke, nah sebelum kita mulai, saya mau berikan pertanyaan pemantik. Jawabannya adalah setuju dan tidak setuju. Yang pertama, itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu yang setuju angkat tangannya. Yang tidak, Pak Mukti setuju. Yang tidak setuju? Oke, saya minta satu alasan. Kalau yang setuju tadi alasannya apa? Yang tidak setuju coba diwakilkan oleh Bu Mel. Bu Melia Sumirda, kenapa tidak setuju? Kenapa setuju? Pak Mukti silakan. Tadi pertanyaannya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Alasannya apa? Tadi setuju? Hal yang bisa membuat menjadi lebih baik menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mukti. Ini nggak hidup lagi. Bu Mel, silakan. Oke, hukuman dapat mendisiplin anak. Saya tadi tidak setuju karena menurut saya hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan tidak akan bisa mengubah mindset mereka untuk lebih baik lagi. Karena selagi bisa mereka melakukan hukuman tersebut, yang tujuan utama untuk disiplin tadi tidak akan tercapai. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya itu tidak ada yang salah. Kedua-duanya benar dan bisa kita masukkan. Tetapi ada tetapinya, harus melihat situasi dan kondisi yang sedang berjalan. Seperti itu. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau dalam kasus yang tertentu memang harus diberikan hukuman, karena contohnya kalau dia melakukan kesalahan yang fatal, contohnya kekerasan seksual atau apapun itu pasti memang dapat hukuman. Nah, tetapi kalau yang tidak setuju, kalau hanya dia terlambat kemudian dikasih hukuman berat, mungkin itu tidak sesuai. Berarti jawabannya kedua-dua benar, itu tergantung situasi dan kondisi. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju silahkan. Bu Yesi, apakah setuju kira-kira? Yang setuju, angkat tangan. Yang tidak setuju? Loh, nggak ada yang setuju, nggak ada pula setuju. Berarti abu-abu nih Bapak Ibunya nih. Pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Kedua-duanya bisa. Oke. Berarti nomor 3, memberikan penghargaan dapatkan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, tidak setuju. Yakin? Coba yang setuju. Setuju. Bu Weni. Yang tidak setuju, Bu Yesi. Jawaban alasannya. Nanti ada ketergantungan dengan pemberian penghargaan. Jadi kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan ada motivasi belajar. Jadi ketergantungan dia dengan memberi penghargaan itu. Oke, terima kasih Bu Yesi, sangat super. Yang mewakili setuju? Bu Eni? Kalau menurut saya penghargaan itu merupakan satu motivasi belajar anak. Karena penghargaan itu tidak berupa materi, juga berupa kata-kata. Dengan kata-kata kamu sangat
bagus, itu suatu motivasi bagi siswa. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Nanti kita lihat apakah setuju dan atau tidak setuju. Ya, satu kita simpan. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Kita sebagai guru atau pendidik harus membuka paradigma baru kita, membuka mindset kita, memilih atau mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran di masa yang akan datang sesuai dengan profil Pancasila. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dibahas juga. Paradigma itu ngapain, untuk apa? Jadi itu adalah bisa mengontrol, ini paradigma pendidikan. Ya, kita lanjut. Nah, tadi seperti sudah yang disampaikan bahwa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk diri itu sendiri itu siapa? Kita ini masing-masing sebagai guru, sebagai siswa, sebagai tenaga pendidik di sekolah, kira-kira yang memiliki kontrol itu siapa? Kita sendiri atau orang lain? Jawab ya Bapak Ibu, kira-kira? Berarti kita sendiri. Lanjut. Nah, ini disiplin positif sudah. Jadi disiplin positif itu menciptakan atau merupakan salah satu yang harus kita laksanakan di sekolah kita melalui diri kita sendiri, teman sejawat maupun kepala sekolah harus bekerja sama. Agak cepat nih Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang kita harapkan di masa yang akan datang apa? Contoh nilai kebajikan yang diharapkan dan menjadi acuan untuk kita menjadi seorang pendidik. Kira-kira apa? Yang pertama di sekolah pastinya adalah profil pelajar Pancasila. Menurut organisasi, kemudian life skill. Nah, profil Pancasila sebagai Bapak Ibu guru pasti sudah paham. Jadi yang diharapkan adalah ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan lain-lain. Nah, sebagai SMK, lulusan SMK, kita sangat dipentingkan atau dibutuhkan adalah salah satu keterampilan hidup atau life skill, ya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang akan membahas ini karena bagian saya sebenarnya yang ini tadi, yang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Sebagai guru, tenaga pendidik, apa sih sebenarnya yang harus kita pahami sebagai acuan kita melakukan sesuatu untuk siswa itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, itu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang dikatakan merdeka itu adalah itu seperti yang dikatakan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kalau menurut kita masing-masing, kira-kira bagaimana yang merdeka itu? Merdeka tidak terlepas dari perintah, tetapi juga bisa memerintah diri sendiri. Berarti seperti disiplin tadi, kita tidak tergantung orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, manusia mempunyai motivasi untuk berperilaku. Dari mana motivasinya? Ada motivasi eksternal, ada internal. Kemudian untuk apa? Apa motivasinya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya. Itu seperti kita mendapat reward atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah motivasi perilaku manusia. Kira-kira
kita melakukan sesuatu itu motivasinya apa. Nah, kemudian ini dari kementerian menyatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya itu dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti yang dikatakan oleh Bu Yesi tadi bahwa menerima reward itu tidak baik atau tidak bagus untuk perkembangan anak itu sendiri. Kita salah kaprah selama ini. Saya juga sering melakukannya, bahwa setiap saya kasih hadiah, saya kasih reward, saya kasih ternyata itu salah satu kesalahan yang saya buat. Ya, itu yang berubah dari saya, mulai dari saya belajar CGP adalah itu. Saya tidak mau lagi kasih penghargaan atau reward yang berupa uang ataupun hadiah ataupun apa. Ternyata itu mematikan kreativitas anak itu sendiri. Nah, apa? Katanya dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain. What happened? Mana? Nah, ini tadi ya. Nah, jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Berarti penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alficon 1993. Nah, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya itu seperti apa? Kalau penghargaan merusak hubungan itu seperti apa kira-kira? Katanya jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh salah satu, kalau kita nyatakan anak ini juara 1, juara 2, juara 3, kita kasih hadiah. Tetapi apakah anak itu juara seluruhnya? Apakah dia memang betul-betul juara seluruhnya? Contoh, kalau dia juara 1 nilai matematiknya misalnya 100, apakah nilai seninya 100 juga? Bukan kan? Tetapi ada anak yang nilai seninya 100, tetapi matematikanya kurang. Bukankah dia juara juga? Nah, kalau kita mereki, kita kasih yang juara umum, ini kasih ini. Tetapi padahal tidak seluruh mata pelajaran dia nilainya bagus atau juara. Itu akan mematikan kreativitas anak yang lain dan akan membuat diri anak ini yang mendapat reward itu sombong atas dirinya. Wah, hebat. Padahal tidak seluruhnya dia hebat. Seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi belum tentu atau tidak seluruh penghargaan itu bersifat efektif untuk membuat anak itu lebih baik. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu Was? Nah, kesimpulannya bukan reward dan punishment. Reward is a punishment. Reward itu adalah sebuah hukuman. iya, betul. Benar. Jadi karena itu sebagai orangnya yang menerima reward itu merasa besok dia dikejar lagi. Iya, dikejar lagi. Jadi terpaksa jadinya. Jadi balik ke hal yang lain. Sepertinya besok Bu Mel mau ikut angkatan 11. Oke, kami mendukung Mumbo. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi ini tadi ya, jawaban dari yang pertanyaan tadi ya Bu, penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasinya hanya supaya dapat hadiah, supaya biar hebat dilihat orang, supaya
matanya tertuju ke dia. Jadi nilai dari dirinya sendiri tidaklah benar. Nah, ini apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan itu? Program bentuk kebajikan, apresiasi apa sebenarnya yang harus kita pakai selain memberi reward? Apa? Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, yang perlu diingat atau perlu dicamkan oleh diri kita masing-masing sebelum memberikan sesuatu kepada siswa atau murid kita, yang pertama adalah memberi pengakuan itu secara khusus. Dia juara apa? Harus disampaikan. Dia hebat bagian apa? Bernyanyi-kah, berlagu-kah, matematik-kah, atau apa? Atau dia anak yang paling rajin, atau anak yang paling rapi, paling ganteng, paling apa? Secara khusus. Jadi tidak secara global atau keseluruhan. Kemudian memberi pengakuan itu secara pribadi. Secara pribadi saja. Kalau seandainya kita memang bangga ke anak itu, pribadi saja. Ibu tidak usah diumumkan ke seantero. Jadi orang pun tidak merasa ibu itu pilih kasih, ibu itu ini, ibu itu ini. Nah, kalau dia secara pribadi, dia akan berpikir, si anu tuh iyo jonya, bu tuh agiahnya lohnya. Berarti dia menganggap kita itu sama. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid itu bergantian, jangan si A terus, si B terus, si C terus, gantian. Pandanglah semua anak itu sama. Jadi berilah pengakuan atau apresiasi itu kepada semua murid. Kemudian konsisten. Konsisten ini bagaimana? Kalau memang enggak, kamu kemarin ini, besok ini lagi. Kamu kemarin pinter, sekarang kok enggak ya? Misalnya, itu enggak bagus untuk sebagai apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Yang kita appreciate itu apa? Prosesnya kah? Hasilnya kah? Apa? Contoh, anak ini tidak mampu membaca dari awalnya. Akhirnya dia walaupun terbata-bata bisa membaca. Jadi yang kita hargai atau kita berikan reward itu atau appreciate itu adalah, kamu ternyata sudah mulai lancar membacanya. Itu sebagai apresiasi. Kita lanjutkan. Nah, contoh pengakuan, apresiasi atau kebajikan. Nah, contoh ini kita coba lihat di depan, kira-kira ini kita pakai kalimatnya untuk memberi apresiasi kepada anak-anak kita atau kepada murid kita. Kemarin saya perhatikan, katanya. Apa misalnya? Kemarin saya perhatikan kamu ini ya sudah bisa membuat ini contohnya, atau melakukan ini apa, atau saya menghargai kamu sudah berusaha, walaupun misalnya apa, nilai kebajikannya apa yang kita ambil. Kalau contohnya kemarin saya perhatikan kamu terlambat misalnya, berarti dia ada rasa empati, ada rasa peduli. Nah, ini contohnya situasinya apa? Misalnya kalau ada anak baru, misalnya, saya menghargai, misalnya, berarti apa nilai kebajikannya? Kepedulian. Nih, terima kasih. Jadi 3T itu masih mau diterapkan. Terima kasih, tolong. Kemudian itu kata-kata yang harus kita ucapkan sering-sering di dalam kelas kita. Jangan lupa, walaupun kita guru, walaupun kita lebih besar dari mereka, dari anak-anak, kita tetap kalau minta tolong itu atau menyuruh itu biasakanlah dengan kata tolong, atau ucapkanlah terima kasih kalau mereka sudah membantu kita. Jadi jangan benar-benar itulah karajomu mah, karajon lah tuh, barasian tuh misalnya. Jadi terima kasih nak sudah bersih kelasnya, atau tolong bersihkan kelasnya. Jangan lupakan kata tolong. Jangan lupakan kata orang ketiga. Nanti kita mainkan ya. Jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Pak Henry, Kak Esi orang keduanya, orang ketiganya siapa?
Ah, pintar. Bagus, benar. Benar Bu Leni. Kalau orang pertamanya Bu Mel, orang keduanya Pak Mus, orang ketiganya siapa? Bu Leni ternyata sudah paham. Oke. Bu Was, kalau orang pertamanya si Jikri, orang keduanya Pak Mus, orang ketiganya siapa? Ketiganya Kak Rizky. Oh, pintar sekali, bagus. Ternyata sudah hebat. Pen, belum fokus? Orang pertamanya Pak Mus, orang keduanya Pak Hen, orang ketiganya siapa? Salah. Orang ketiganya Benar Bu Was, pintar. orang ketiganya Piasi. Pokoknya jangan lupakan orang ketiga. Nah, kita kembali. Kalau orang pertamanya Bu Weni, orang keduanya Pak Mus, orang ketiganya siapa Pak Hen? Orang ketiganya saya. Salah. Orang ketiganya saya. Pintar. Tapi jawaban Pak Hen salah. Jawaban benar Bu Mel. Apa kayak? Orang pertamanya Pak Hen, orang keduanya Pak Detua. Siapa orang ketiganya? Salah. Salah dulu ya Pak Hen ya. Nah, jadi kita kembali ke sini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita mau menghukum anak kah atau mau konsekuensi sama anak? Apa yang mau kita lakukan? Kalau dalam suatu kejadian, suatu masalah, suatu peristiwa, kita mau apa sebagai seorang guru itu, sebagai pendidik? Apa sih bedanya tadi hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman itu suatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi bedanya adalah konsekuensi itu hanya bersifat sementara. Kalau hukuman itu bersifat jangka yang panjang. Kalau sudah sakit hati anaknya, sudah mengutuk dirinya, melihat kita saja dia, matilah Pak, kok capek-capek. Nah, mungkin seperti itu. Ya kan? Kalau dia konsekuensi paling, oh iya ya, patang apa tuh berang kawak ya. Kini mungkin tidak berang lain. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah, ini mau kita isi. Kira-kira silahkan Bapak isi atau Ibu isi. Pertanyaannya itu tuh dibagikan kertasnya dulu, diisi, nanti ditempel. Pak Den, tidak ada? Saya kasih yang merah lah. Beda lah ya. Ada yang merah. Pak Mus, itu udah ya? Pak, jangan jadi orang ketiga loh. Nah, si. Tujuh apa? Nah, kau ambil lah kau. Lari mengelilingi lapangan basket. Ayo silakan diisi.
Nanti silakan diletakkan di kolomnya ya. 1. Dibuat nomornya 1, 2, baru nanti letakkan di kolomnya masing-masing. Ayo, kita hitung sampai 5. 5. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dicatat. Dia mencatat 100 kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Silakan diisi namanya by name, kemudian nomornya apa, tulis jawabannya. Ya. Di nomor 1 misalnya Leni, nomor 1 jawabannya apa? Kak pakai mikrofon tapi dekatkan supaya kayak situ ada kan? Ya, aktif itu. Ayo, sudah Bapak Ibu? Dipahami, dibaca, jangan salah kolom, salah isi. Ini memastikan Bapak Ibu sudah paham apa yang hukuman atau apa konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kira-kira apa? Boleh, silakan Pak. Taruh di sini, kemana yang paling banyak itu? Kita ada 7 pertanyaan, berarti mana yang paling banyak itu? Kakak Yesi nyontek punya Pak Hen. Kami kolaborasi. Tadi kolaborasi. Kami kolaborasi jadi. Kita lihat mana yang hukuman apa konsekuensi. Kira-kira mana pemenangnya ini? 3, 4. 3, 4. 4, 2. 5, 2. Pak Zik bingung. Mau konsekuensi hukuman. 7 tuh. Pak Zik, kita coba cek jawabannya. Oke, nih kalau belum berarti mana nih? Loh, punya siapa kamu ambil? Tidak. Terbalik nulisnya. Oh, kan Pak Zikri memang berbeda. Dia istimewa. Pak Zik istimewa. Tempel saja. Kita mau hitung berapa yang menyatakan hukuman, berapa yang menyatakan konsekuensi. Bisa pada tua? Lihat pada tua.
Oh Pak Datuk terbalik lo jaga Tulis. Ah tulis le. Dah Gi. Ayo Gi, semangat Gi. Mana Gi taruh Gi? Egi belajar menjadi guru. Semoga tercapai cita-citanya. Kuliah nanti Gi. Lagi kuliah. Oh lagi kuliah. Semangat Gi. Apa jurusan gigi? Apa Gi? Jurusan? Belum masuk. Rencananya mau jurusan apa? Oke, kita cepat. Terbalik. Pilihannya mau tapi di atasnya perbedaan hukuman dengan tempel aja. Kan perbedaan hukumannya itu. Ah iyalah. Manan ketujuh malah. Tidak tahu. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah benar? Udah Ti? Itu untuk tugas kedua. Saya numpang aja di situ tadi. Oke, kita cek. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Nanti sebelum kita cek benar jawabannya apa salah? Pak Zikri sebagai guru agama. Ayo, silakan Pak Zik. Hai Pak Zik. Kita cek nomor 1, jawabannya benar apa salah? Menurut Pak Zik, nomor 1 apa tadi? Hukuman. Setuju? Setuju. Nomor 2? Hukuman. Nomor 2 hukuman. Nomor 3? Hukuman. Mengganti kertas? Konsekuensi. Oke, menumpahkan air karena itu dia apa? Konsekuensi. Oke. Oke, kita cek. Ya, betul sekali. Iya, betul sekali. Ayat salah, banyak konsekuensi Pak ayat itu. Satu salah. Kan dalam pelajaran video, katanya program-program juga kan. Ayo, kembali lagi. Boleh. Ada pejokan. Siapa yang masih salah jawabannya? Oke. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita berarti diingat, yang perlu diingat konsekuensi itu beban hanya sementara. Efeknya hanya sementara. Hukuman itu efeknya sangat lama. Bisa fisik, bisa verbal. Contoh nih, saya bilang nanti kamu lari push up 20 kali. Padahal anaknya sedang sakit mungkin. Ya. Ternyata nanti dia jadi sakit. Kemudian apalagi efeknya misalnya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu itu, kita teliti dulu apa permasalahan. Jangan sampai kita langsung ngejas apa itu. Kalau memang dia perlu dihukum karena kesalahan yang fatal, itu boleh. Tapi kalau kesalahannya masih bisa diberikan toleransi, maka berikanlah dia konsekuensi. Oke Bapak Ibu? Nah, ini tadi nih. Coba dulu kalau kita ini pasti nih ya, apa nih jawabannya nih Bapak Ibu? Ini apa jawabannya? Berarti Pak Husain melakukan tindakan atau memberi hukuman. Berarti udah ya. Oh, benar jawabannya. Nah, kalau ini berarti apa bedanya tadi itu? Kalau hukuman dan konsekuensi. Sudah paham ya Bapak Ibu?
Kalau hukuman itu efeknya panjang. Kalau konsekuensi efeknya sementara. Ya. Jadi kita hati-hati ya Bapak Ibu, nanti kita masuk penjara. Oke. Nah, kira-kira ini kan pribadi nih. Kita nih masing-masing memilih apa yang mau kita jadikan diri kita ini. Kita mau apa? Yang sering kita lakukan sehari-hari. Kira-kira. Ini motivasi yang tadi ya. Ada 3 motivasi yang di perilaku manusia. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi ini, motivasi apakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Kira-kira. Kalau di kelas Pak Zikri, kira-kira anak-anak itu motivasinya apa sih? Yang rata-ratanya mau apa? Di kelas saya, contoh nih, di kelas saya tuh di kelas 10 TL1 tuh motivasi yang rata-rata anak saya itu adalah mencari perhatian. Ya. Dia berusaha tidak mendapat hukuman walaupun salah. Gitu. Ya. Cari perhatian. Bapak apa, Pak? Apa tadi itu, Pak? Oh, ini mungkin anak-anak kita 1 di antara 30. Ya. Jadi ini yang mau kita ubah. Bukan kita ubah. Kita dorong, kita lakukan disiplin positif atau budaya positif tadi agar kita lebih banyak di nomor 3 nantinya. Nah, ini bedanya tadi ya Bapak Ibu. Beda hukuman dan konsekuensi. Sudah dibaca? Sudah kira-kira dipahami Pak Zikri? Sudah. Yakinkah? Ada. Coba Pak Zikri berikan salah satu contoh tindakan selain yang ada di situ tadi yang merupakan konsekuensi. Ayo Pak Zik. Pak Zik. Karena Pak Zikri tidak mau, saya mau kasih lagi atasnya. Masing-masing ada di meja Bapak Ibu. Berikan salah satu contoh konsekuensi dan salah satu contoh hukuman. Menurut Bapak Ibu ya, nanti saya tahu. Nanti kalau ini berarti Pak Zik ngasih hukuman nih. Oh, enggak bisa, sendiri-sendiri. 2 berarti ya, 2 berarti ya. 2. Enggak, 1 hukuman, 1 konsekuensi. Azik, Pak Zik. Ayo, yang sering ngasih hukuman, ayo. Tuh, salah satu tuh. Udah cantiang tuh. Nah. Udah banyak nah. Ya. Silakan ditulis. Sebelum kita lanjut. Pena tadi ada di situ Pak Zik. Pena Wak. Saat hitungan ke 10 udah selesai ya. 1,5. Tempel saja di sini. Boleh lah. Itu nggak ada mereknya nanti. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 8,5. Pak Zik. Nah, nanti diletakkan di sini saja Bapak Ibu. Di hukumannya sebelah sini, konsekuensinya di sebelah sini. Silakan ditempel yang sudah. 9,5, 10. Ya, silakan kumpul. Ditempel. Cuma aku tahu penuh ha. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9, 9,5, 1/4, 9, 10. Nanti dapat konsekuensinya. Siapa yang terlambat, saya kasih hadiah di sini. Siapa yang terlambat? Mana? Terlambat ya. Pak Mukti, kalau terlambat silakan nanti menirukan gaya kingkong. Yang terlambat konsekuensinya makan nasi. Itu hukuman itu. Salah ya? Konsekuensi kita apa? Nanti setelah pulang dari sini Pak Mukti membersihkan ruangan. Hukuman. Ya, Pak Mukti ya. Oke, kita menunggu. Hah? Tuh hukuman tuh. Hukuman tuh Pak Zik. Nah, jadi konsekuensinya apa Pak Zik? Berarti Pak Zik sudah memahami materi. Kasih aplaus untuk Pak Zik. Ya, salah satu saja kita bacakan. Kasih ampu, tapu ampu. Siapa? Oh, Tapu Santiang. Oh, Tapu Santiang. Coba dulu Tapu Santiang. Tapu Santiang. Ayo silakan Pak Den. Tapu Santiang. Ampu suwo. Ampu kida. 2 ampu Santiang. Oke. Ulang Pak Zik. Zik. Tapu Santiang. Ampu suwo. Ampu kida. 2 ampu Santiang. Oke, kita kembali ke keyakinan kelas kita. Di sini sudah pembentukan keyakinan kelas itu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kenapa kita perlu keyakinan kelas? Kenapa kira-kira? Karena tidak ini kelasnya. Oh, begitu. Nanti anak akan diberi apa-apa dia tidak setuju karena Itu ada aturan main. Apa tadi Pak ngasih materi itu? itu apa deh? Nah, ini salah satu yang sudah kami lakukan. Ini ketua kelas menandatangani keyakinan kelas. Oke, nah kesepakatan kelasnya contoh tidak membawa makanan minum. Nah, kita lewatkan. Ini tadi kebutuhan dasar. Ya. Nah, ini tadi sudah. Berarti apa kebutuhan dasar paling penting Pak Zik? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kemudian Kasih sayang. iya, sudahkah merasakan kasih sayang di sekolah Pak Zik? Sudah. Pak Zikri, jadi kebutuhan dasar itu manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Jadi tunggu sebentar lagi untuk bertahan hidup kita sudah ada, tapi tunggu, belum saatnya ya. Ini sudah tadi bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kita sudah membahas ini kemarin tadi. Tapi jangan salah diplesetkan.
Hilang R. Nah, Prostitusi. jangan diplesetkan, Pak Zik. Nanti kamu kena konsekuensi atau kena hukuman. Tadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita bahwa apa? Misalnya, berbicara dengan sopan. Oke. Oh ya, ya lupa Pak Zik ya. Nah, ini tadi sudah ya. Ada penghukum, ada bersalah. Kira-kira untuk Bapak Ibu sendiri masing-masing mana yang mau dipilih? Ini rahasia. Silakan tulis masing-masing. Silakan ditulis manakah pilihan Bapak Ibu yang paling nyaman. Ya, ditulis nanti jawabannya silakan dituliskan di kertas anonim. Jadi apa yang paling banyak nanti saya kira-kira nih. Pak Zik, jadi menurut Pak Zik satu contoh apa yang Bapak pilih untuk 5 kontrol? Posisi 5 kontrol apa Pak Zik pilih? Sebagai siapa kamu tadi? Iya. Silakan. Kesimpulannya bahwa seluruh posisi kontrol itu sangatlah berguna dan bermanfaat. Dia saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi hanya kita perlu adalah kita harus paham di mana kita lakukan posisi kontrol itu. Ketika masalahnya A, maka solusinya B. Masalahnya C, bisa mungkin solusinya A. Ya. Tidak melulu harus jadi manajer, tidak melulu harus jadi pemantau, tidak melulu harus merasa bersalah. Tapi pilihlah atau gunakanlah posisi 5 kontrol itu sesuai dengan kebutuhan, peristiwanya, kemudian yang ingin Bapak Ibu dapatkan. Ini sudah. Nah, ini tadi dia. Di mana yang mau Bapak Ibu pilih? Dari hati paling tulus dan paling ikhlas. Setelah dari materi yang kita sampaikan ini tadi, kira-kira Bapak Ibu milihnya yang mana? Ya, ini tadi jawaban disimpan di dalam. Nanti besok pagi, dimulai dari besok pagi, mulailah kita aplikasikan. Ya, nanti silakan buat videonya Bapak Ibu yang udah Bapak buatkan itu kita masukkan di berarti praktik baik. Boleh ya dimulai ya. Nanti biar dapat sertifikat. Tadi itu berarti apa itu? Kebutuhan apa itu? Kebutuhan apa itu? Kesenangan. Kebutuhan apa? Kalau kita lakukan itu tadi. Apa Pak Zik? Wah, ya mungkinlah seperti itu. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Sudah tadi ya. Nah, ini bentuknya bentuk segitiga. Saya suka yang segitiga ini. Suka yang segitiga ini? Suka. Kalau Pak En suka nggak yang segitiga? Saya suka sekali yang segitiga ini, kayak lapik Bugis, ya kan? Nah ini Bapak Ibu, segitiga ini pahamkan di Bapak Ibu apa yang saling mendukung. Segitiga itu menopang satu dengan yang lainnya. Kalau salah satu sisi kita ambil, maka sisi yang lain tidak akan bisa berdiri tegak ya. Berarti semuanya harus saling menopang. Tidak boleh kita hanya ini, tidak boleh hanya ini, tetapi ketiga-tiganya harus kita lakukan. Mulai dari apa? Apa awalnya? Boleh, ini boleh kita balik-balikkan, tapi dasarnya itu apa dulu? Awalnya apa? Ya, menstabilkan identitas dasarnya. Kemudian apa yang mendukungnya?
menanyakan keyakinan, kemudian divalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, kira-kira sudah paham di segitiga? Pak Zik suka kan segitiga? Diingat ya segitiganya. Ini salah satu contohnya. Oke, Pak, jangan jadi orang ketiga loh. Nah, Siang Mai orang ketiga. Ada tuh, 7 apa? Sama Sianu tadi kadang. Nah, aku ambil lah aku. Lari mengelilingi lapangan basket. Ayo silakan diisi. Nanti silakan diletakkan di kolomnya ya. 1. Dibuat nomornya 1, 2, baru nanti letakkan di kolomnya masing-masing. Ayo, kita hitung sampai 5. 5. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dicatat. Dia mencatat 100 kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Silakan diisi namanya by name, kemudian nomornya apa, tulis jawabannya. Ya. Di nomor 1 misalnya Leni, nomor 1 jawabannya apa? Kita pakai mikrofon tapi dekatkan supaya itu ada kan? Ya, aktif itu. Ayo, sudah Bapak Ibu? Dipahami, dibaca, jangan salah kolom, salah isi. Ini memastikan Bapak Ibu sudah paham apa yang hukuman atau apa konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kira-kira apa? Boleh, silakan Pak. Taruh di sini, kemana yang paling banyak itu? Kita ada 7 pertanyaan, berarti mana yang paling banyak itu? Kayak sih nyontek punya Pak Hen. Kami kolaborasi. Tadi kolaborasi. Kami kolaborasi tadi. Kita lihat mana yang hukuman apa konsekuensi. Kira-kira mana pemenangnya ini? 3, 4. 3, 4. 4, 2. 5, 2. Pak Zik bingung. Mau konsekuensi hukuman. 7 tuh.
Dapat Zik? Kita coba cek jawabannya. Oke. Nih kalau kalau belum berarti mana nih? Loh, punya siapa kamu ambil? Tidak. Terbalik nulisnya. Oh. Kan Pak Zikri memang berbeda. Dia istimewa. Pak Zik istimewa. Tempel saja. Kita mau hitung berapa yang menyatakan hukuman, berapa yang menyatakan konsekuensi. Bisa Pak Datuk? Lihat Pak Datuk. Oh Pak Datuk terbalik lo jaga Tulis. Tulis. Dah Gi, ayo Gi, semangat Gi. Mana Gi, taruh Gi. Egi belajar menjadi guru, semoga tercapai cita-citanya. Kuliah nanti Gi. Lagi kuliah. Oh lagi kuliah, semangat Gi. Apa jurusan gigi? Apa Gi, jurusan? Belum masuk. Rencananya mau jurusan apa? Oke, kita cepat. Terbalik. Pilihannya mau tadi di atasnya perbedaan hukuman tempel aja. Kan perbedaan hukumannya itu. Iyalah, manan ke-7 lah. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah benar? Udah Ti? Itu untuk tugas kedua. Saya numpang aja di situ tadi. Oke, kita cek. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Nanti sebelum kita cek benar jawabannya apa salah? Pak Zikri, Pak Zik sebagai guru agama. Ayo, silakan Pak Zik. Hai Pak Zik. Kita cek nomor 1, jawabannya benar apa salah. Menurut Pak Zik, nomor 1 apa tadi? Hukuman. Setuju? Setuju. Nomor 2? Hukuman. Nomor 2 hukuman. Nomor 3? Hukuman. Mengganti kertas? Konsekuensi. Oke, menumpahkan air karena itu dia apa? Konsekuensi. Oke. Oke, kita cek. Ya, betul sekali. Iya, betul sekali. Ayat salah, banyak konsekuensi Pak yang buat Tuhan. Satu salah. Ayo, kembali lagi. Boleh. Ada pejokan. Siapa yang masih salah jawabannya? Oke. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita berarti diingat, yang perlu diingat konsekuensi itu beban hanya sementara. Efeknya hanya sementara. Hukuman itu efeknya sangat lama. Bisa fisik, bisa verbal. Contoh nih, saya bilang nanti kamu lari push up 20 kali. Padahal anaknya sedang sakit mungkin. Ya. Ternyata nanti dia jadi sakit. Kemudian apalagi efeknya misalnya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu itu, kita teliti dulu apa permasalahan. Jangan sampai kita langsung ngejas apa itu. Kalau memang dia perlu dihukum karena kesalahan yang fatal, itu boleh. Tapi kalau kesalahannya
masih bisa diberikan toleransi, maka berikanlah dia konsekuensi. Oke Bapak Ibu? Nah, ini tadi nih. Coba dulu kalau kita ini pasti nih ya, apa nih jawabannya nih Bapak Ibu? Ini apa jawabannya? Berarti Pak Husain melakukan tindakan atau memberi hukuman. Berarti udah ya. Oh, benar jawabannya. Nah, kalau ini berarti apa bedanya tadi itu? Kalau hukuman dan konsekuensi. Sudah paham ya Bapak Ibu? Kalau hukuman itu efeknya panjang. Kalau konsekuensi efeknya sementara. Ya. Jadi kita hati-hati ya Bapak Ibu, nanti kita masuk penjara. Oke. Nah, kira-kira ini kan pribadi nih. Kita nih masing-masing memilih apa yang mau kita jadikan diri kita ini. Kita mau apa? Yang sering kita lakukan sehari-hari. Kira-kira. Ini motivasi yang tadi ya. Ada 3 motivasi yang di perilaku manusia. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi ini, motivasi apakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Kira-kira. Kalau di kelas Pak Zikri, kira-kira anak-anak itu motivasinya apa sih? Yang rata-ratanya mau apa? Di kelas saya, contoh nih, di kelas saya tuh di kelas 10 TL1 tuh motivasi yang rata-rata anak saya itu adalah mencari perhatian. Ya. Dia berusaha tidak mendapat hukuman walaupun salah. Gitu. Ya. Cari perhatian. Bapak apa, Pak? Apa tadi itu, Pak? Oh, ini mungkin anak-anak kita 1 di antara 30. Ya, jadi ini yang mau kita ubah. Bukan kita ubah, kita dorong, kita lakukan disiplin positif atau budaya positif tadi agar kita lebih banyak di nomor 3 nantinya. Nah, ini bedanya tadi ya Bapak Ibu. Beda hukuman dan konsekuensi. Sudah dibaca? Sudah kira-kira dipahami Pak Zikri? Sudah. Yakinkah? Ada. Coba Pak Zikri berikan salah satu contoh tindakan selain yang ada di situ tadi yang merupakan konsekuensi. Ayo Pak Zik. Pak Zik. Karena Pak Zikri tidak mau, saya mau kasih lagi atasnya. Masing-masing ada di meja Bapak Ibu. Berikan salah satu contoh konsekuensi dan salah satu contoh hukuman. Menurut Bapak Ibu ya, nanti saya tahu. Nanti kalau ini berarti Pak Zik ngasih hukuman nih. Oh, enggak bisa, sendiri-sendiri. 2 berarti ya, 2 berarti ya. 2. Enggak, 1 hukuman, 1 konsekuensi. Azik, Pak Zik. Ayo, yang sering ngasih hukuman, ayo. Tuh, salah satu tuh. Udah cantiang tuh. Nah. Udah banyak nah. Ya.
Silakan ditulis sebelum kita lanjut. Pena tadi ada di situ Pak Zik. Pena Wak. Saat hitungan ke 10 udah selesai ya. 1,5. Tempel saja di sini. Ah, boleh lah. Itu nggak ada mereknya nanti. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Pak Zik. Nah, nanti diletakkan di sini saja Bapak Ibu. Di hukumannya sebelah sini, konsekuensinya di sebelah sini. Silakan ditempel yang sudah. 9,5. 10. Ayo silakan kumpul. Ditempel. Aku tahu penuh ha. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9, 9,5, 1/4, 10. Nanti dapat konsekuensinya. Siapa yang terlambat, saya kasih hadiah di sini. Siapa yang terlambat? Mana? Terlambat ya. Pak Mukti, kalau terlambat silakan nanti menirukan gaya kingkong. Yang terlambat konsekuensinya makan nasi. Itu hukuman itu. Salah ya? Konsekuensi kita apa? Nanti setelah pulang dari sini Pak Mukti membersihkan ruangan. Hukuman. Ya, Pak Mukti ya. Oke, kita menunggu. Hah? Tuh komando. Hukuman tuh Pak Zik. Nah, jadi konsekuensinya apa Pak Zik? Berarti Pak Zik sudah memahami materi. Kasih aplaus untuk Pak Zik. Ya, salah satu saja kita bacakan. Kasih ampu, tapu ampu. Siapa? Oh, Tapu Santiang. Oh, Tapu Santiang. Coba dulu Tapu Santiang. Tapu Santiang. Ayo silakan Pak Den. Tapu Santiang. Ampu suwo. Ampu kida. 2 ampu Santiang. Oke. Ulang Pak Zik. Zik. Tapu Santiang. Ampu suwo. Ampu kida. 2 ampu Santiang. Oke, kita kembali ke keyakinan kelas kita. Di sini sudah pembentukan keyakinan kelas itu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian kenapa kita perlu keyakinan kelas? Kenapa kira-kira? Karena tidak akan di kelasnya. Oh, begitu. Nanti anak akan diberi apa-apa dia tidak setuju karena Itu ada aturan main. Apa tadi Pak ngasih materi itu? itu apa deh? Nah, ini salah satu yang sudah kami lakukan. Ini ketua kelas menandatangani keyakinan kelas. Oke, nah kesepakatan kelasnya contoh tidak membawa makanan minum. Nah, kita lewatkan. Ini tadi kebutuhan dasar. Ya.
Nah, ini tadi sudah. Berarti apa kebutuhan dasar paling penting, Pak Zik? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kemudian? Kasih sayang. Iya. Sudahkah merasakan kasih sayang di sekolah, Pak Zik? Sudah. Pak Zikri, jadi kebutuhan dasar itu, manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Jadi tunggu sebentar lagi untuk bertahan hidup kita sudah ada, tapi tunggu, belum saatnya ya. Ini sudah tadi bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kita sudah membahas ini kemarin tadi, tapi jangan salah diplesetkan. Nah, Prostitusi. jangan diplesetkan, Pak Zik. Nanti kamu kena konsekuensi atau kena hukuman. Tadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita bahwa apa? Misalnya, berbicara dengan sopan. Oke. Oh ya, ya lupa Pak Zik ya. Nah, ini tadi sudah ya. Ada penghukum, ada bersalah. Kira-kira untuk Bapak Ibu sendiri masing-masing mana yang mau dipilih? Ini rahasia. Silakan tulis masing. Silakan ditulis manakah pilihan Bapak Ibu yang paling nyaman. Ya, ditulis nanti jawabannya silakan dituliskan di kertas anonim. Jadi apa yang paling banyak nanti saya kira-kira nih. Pak Zik, jadi menurut Pak Zik satu contoh apa yang Bapak pilih untuk 5 kontrol? Posisi 5 kontrol apa Pak Zik pilih? Sebagai siapa kamu tadi? Iya. Silakan. Kesimpulannya bahwa seluruh posisi kontrol itu sangatlah berguna dan bermanfaat. Dia saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi hanya kita perlu adalah kita harus paham di mana kita lakukan posisi kontrol itu. Ketika masalahnya A, maka solusinya B. Masalahnya C, bisa mungkin solusinya A. Ya. Tidak melulu harus jadi manajer, tidak melulu harus jadi pemantau, tidak melulu harus merasa bersalah. Tapi pilihlah atau gunakanlah posisi 5 kontrol itu sesuai dengan kebutuhan, peristiwanya, kemudian yang ingin Bapak Ibu dapatkan. Ini sudah. Nah, ini tadi dia. Di mana yang mau Bapak Ibu pilih? Dari hati paling tulus dan paling ikhlas. Setelah dari materi yang kita sampaikan ini tadi, kira-kira Bapak Ibu milihnya yang mana? Ya, ini tadi jawabannya disimpan di dalam. Nanti besok pagi, dimulai dari besok pagi, mulailah kita aplikasikan. Ya, nanti silakan buat videonya Bapak Ibu yang udah Bapak buatkan itu kita masukkan di berarti praktik baik. Boleh ya dimulai ya. Nanti biar dapat sertifikat. Tadi itu berarti apa itu? Kebutuhan apa itu? Kebutuhan apa itu? Kesenangan. Kebutuhan apa? Kalau kita lakukan itu tadi. Apa Pak Zik? Wah, ya mungkinlah seperti itu. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Sudah tadi ya. Nah, ini bentuknya bentuk segitiga. Saya suka yang segitiga ini. Suka nggak segitiga ini? Suka. Kalau Pak En suka nggak yang segitiga?
saya suka sekali yang segitiga ini kayak lapik bugis, ya kan? Nah ini Bapak Ibu, segitiga ini pahamkan di Bapak Ibu apa yang saling mendukung. Segitiga itu menopang satu dengan yang lainnya. Kalau salah satu sisi kita ambil, maka sisi yang lain tidak akan bisa berdiri tegak ya. Berarti semuanya harus saling menopang. Tidak boleh kita hanya ini, tidak boleh hanya ini, tetapi ketiga-tiganya harus kita lakukan. Mulai dari apa? Apa awalnya? Boleh, ini boleh kita balik-balikkan, tapi dasarnya itu apa dulu? Awalnya apa? Ya, menstabilkan identitas dasarnya. Kemudian apa yang mendukungnya? Menanyakan keyakinan, kemudian divalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, kira-kira sudah paham di segitiga? Pak Zik suka kan segitiga? Diingat ya segitiganya. Ini salah satu contohnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Geseran maju ke arah situ. mungkin kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, kita tutup dengan mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 9 ya Pak ya, yang telah memberikan atau mengimbaskan apa yang mereka dapat selama ini di pelatihan CGP-nya. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan bisa pula kita ambil, kita pedomani dan merubah mindset kita untuk kita aplikasikan di kelas atau di dalam PBM kita. Selanjutnya kami juga berharap kepada Bapak Ibu CGP, mudah-mudahan ini tidak berakhir sampai di sini saja pengimbasannya ya, karena kita perlu mengimbaskan kepada seluruh warga sekolah, terutama tadi yang saya lihat Pak Denny, itu masalah hukuman, itu sangat salah sekali ternyata apa yang kita lakukan selama ini. Nah, kalau hanya kita saja yang baru tahu, tidak kita imbaskan kepada teman kita yang lain di luar sana, maka kita akan selalu berada dalam kesalahan. Itu mungkin harapan kami. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami tunggu selalu sesuatu yang baru yang bisa membawa perubahan pun ke mindset kami. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir kata mungkin kalau ada juga yang kurang berkenan dari cara kami menerima, tolong dimaafkan, dan kami semua sudah memaafkan Bapak Ibu. Mungkin hanya itu, acara kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, dengan seiringnya berakhir yang ditutup oleh Ibu Wakil Guru Singkat Negeri 2020 tadi, maka berakhirlah sesi kegiatan kita pada hari ini. Untuk seterusnya kami dari moderator mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada sesi foto bersama. Makasih ya. Iya, silakan makan kita. Sebentar, Sambil apa Mas foto. Ciko? Foto aja dulu. Iya, foto. Iya, foto.